Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, begitu nikmat yang Allah titipkan kepada kita sangatlah banyak dan teramat banyak sehingga tidak mungkin kita bisa menghitungnya sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan pernah mampu menghitungnya. Saking banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, sungguhnya nikmat yang banyak ini tidak lain dan tidak bukan untuk menguji kita. Apakah kita tetap bersyukur atas nikmat ini atau kita kufur terhadap nikmat yang telah berikan. Contohnya nikmat Islam, ya, nikmat Islam dan nikmat iman, ya. Nikmat Islam yang Allah berikan ini apakah kita gunakan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nikmat iman, ya, kita diberikan nikmat iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah. Penghuni surga nantinya tidak ada yang paling disebut-sebut, ya. Yang paling sering disebut adalah alhamdulillah. Nikmat iman, alhamdulillah. Nikmat Islam, alhamdulillah. Berdiri di atas jalan yang hak, yaitu sunnah wal jamaah. Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang harus surga ucapkan ketika apa? Ketika nanti di surga. Nah, oleh karena itu kita masih ada di sini, ya, mungkin orang-orang mengatakan, wah, mana mungkin, ya, dari mana dia tahu dan sebagainya. Orang-orang kafir ada seperti itu. Tapi tidak, ya. Semua yang disampaikan oleh Nabi adalah hak, kebenaran. Tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Karena apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu. Tidak ada tidak ada Nabi SAW untuk dia salahnya ngawur, enggak. Atau seenak perutnya, enggak. Ya, Nabi menyampaikan itu semua itu sudah diwahyukan oleh Allah SWT. Semua sudah diantarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Nah, oleh karena itu nikmat ini yang telah ditetapkan ini, ya, gunakanlah dengan baik, terutama nikmat Islam digunakan dengan bertolabul ilmi, digunakan dengan beribadah kepada Allah SWT. Bukan hanya sekedar ibadah tentang sholat, tentang puasa, tidak. Kita mencari ma'isya lillahi ta'ala, yang mencari apa namanya, penghidupan, ya, ya, untuk bakal ibadah itu harus, ya. Eh, ketika Kalau begini, ketika kita mengatakan kerja itu ibadah, ya, kenapa tidak kita kita tidak kerja? Kita mengatakan adalah misalnya begini adalah ibadah, kenapa kita tidak begini? Nah, oleh karena itu ibadah itu tidak mencukup hanya sekedar apa namanya, hal yang sholat atau puasa, enggak. Kerja juga ibadah. Melakukan kebaikan juga ibadah dan sebagainya ibadah. Nah, oleh karena itu saya berpesan pada saya pribadi, ya, dan untuk kita semua, mudah-mudahan, ya, Allah titipkan nikmat ini terus kita bersyukur kepadanya, dan apa namanya, terus Allah jaga nikmat ini dan istiqomah di jalan yang hak. Ya, banyak orang Islam, ya, banyak, ya, yang dia Muslim, akan tetapi dia tidak mengenal mana yang hak dan mana yang batil, ya. Ataupun dia sudah mengenal itu tapi dia tidak mau keluar dari yang itu. Misalnya tidak mungkin, ya, tidak mungkin orang yang sudah diberikan akal, ya, orang yang diberikan akal tidak tahu mana yang hak dengan mana yang batil, nggak mungkin, ya. Karena kata Allah, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ulil besar, ya, orang yang berpikir. Nah, oleh karena itu kita yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, terus bersyukur kepada Allah karena pasti Allah akan tambahkan nikmat itu. Entah nikmat rasa syukur kita, entah nikmat kita terus bersyukur sehingga menjadi amal ladang pahala kita, ya. Apapun itu teman-teman, apapun sekecil apapun, syukuri terlebih dahulu, syukuri. Ya, kata Nabi SAW, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Makanya lisan seorang beriman itu tidak akan pernah kering daripada ucapan alhamdulillah.
Nabi ajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji kepada Allah atas segala hal yang telah terjadi. Baik dia keburukan, mungkin menurut kita keburukan, tapi menurut Allah tidak. Sebagaimana firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, bisa jadi apa yang menurut kita itu buruk, menurut Allah itu baik, dan sebaliknya, menurut kita itu kita cintai, kita bagus dan sebagainya, menurut Allah itu buruk. Makanya Allah mengatakan di ayat ini, wallahu ya'lamu, dan sungguhnya Allah lah yang Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian semua atau kita semua ini tidak mengetahuinya. Ya, oleh karena itu bersyukur sekali ya kita bisa duduk di majelis ya, di majelis ilmu ya, berlapang ya, walaupun di rumah masing-masing ya tetap dikatakan dengan majelis ilmu ya. Bagaimana dulu pernah saya ikut daurah di Cipaganti ya, Masjid Cipaganti itu ada yang bertanya kepada Syekh, apakah menonton YouTube itu termasuk di tafassahu fil majalis? Naam, tafassahu fil majalis. Benar kata beliau, tafassahu fil majalis, asalkan kita dengar terus menulis apa yang ada di pengajian itu atau kita mendengarkan dengan baik, maka dikatakan tafassahu fil majalis. Nah, oleh karena itu apa namanya? Apalagi kita yang saat ini seperti ini, ya, ada yang menghabiskan mungkin mohon maaf waktunya ketika dia baru pulang kerja dia langsung apa namanya? Nge-zoom, ada yang lagi mengawas proyek ya, PNT ada proyek akhirat itu ya. Dia langsung ngezoom dan sebagainya. Ada yang ngurus anak, teknik teh siapa lagi? Teh Nelly yang ngurus anak. Tapi ini adalah kata para ulama itu apa katanya? Al jazaul jinsul amal. Ya, al jazaul jinsul amal. Jadi balasan perbuatan itu sesuai dengan apa? Sesuai apa yang dilakukan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi balasan yang berat, yang mana nanti memberatkan amal timbangan kita sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran ya, kalau tidak salah di surah apa surah Sa'ala Sa'ila bi'adzabil waqi, Al-Mujadilah kalau tidak salah ya, Al-Ma'arij ya, orang yang beriman itu diberikan apa namanya, diberikan catatannya dengan tangan kanannya, maka dia senang ya, senang sekali dia. Apabila dia diberikan catatan dengan catatan yang tangan kiri, maka apa? Dia seakan-akan tidak mau, tidak, tidak mau dia, apa? Tidak mau dia ambil. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Nggak mau dia, ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya kita ya, karena kita semua ini eh, termasuk adalah orang yang diberikan catatan amannya ya dengan apa? Dengan tangan kanannya. Ya. Jadi ya di surah Al-Ma'arij kalau tidak salah ya. Pada teman surah. Selanjutnya adalah Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah SAW. Ya, sekiranya ada zaman ini ya, kita tidak menjadi umat Nabi SAW, celakalah kita. Mau jadi umat siapa? Ya, kalau yang muslim, muslim ya kafir. Waliyahudzubillah. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan ya kita tergolong ya dan sampai akhir zaman memeluk dan menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada sesi kali ini atau pada malam hari ini karena kita sudah habis, saya lemparkan ke teman-teman ya, bagi teman-teman yang kiranya apa kewalahan, bukan kewalahan, apa di mana tempat letak eh, mengeja yang kurang atau misalnya kalau diulang dari awal ya terlalu jauh atau teman-teman nanti yang lain kasihan ya. Saran saya kalau ya bisa di mana tempat ejaan
yang kiranya masih mengganjal atau kiranya masih belum apa namanya diucapkan dengan lancar gitu. Nah, saya serahkan ke Kang Andi, silakan teman-teman, bagi teman-teman yang masih ini, Teh Nelly, Teh Rita, selamat bergabung ya. Nah, ini hanya kita ngobrol santai-santai, boleh di luar itu juga teman-teman. Apakah misalnya nih, misal apa ada yang mau dibicarakan juga apa, terserah ya. Kita santai-santai saja dan mungkin tidak akan terlalu lama karena berbicara apa namanya tanya jawab aja seputar kitab Fathur Rahman ini. Misalnya mau mengajarkan dari mana atau harus bagaimana itu mungkin bisa apa didiskusikan sekarang. Nah, tafadhol saya serahkan ke Kang Andi. Baik, itu sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pertemuan ini kita sifatnya diskusi santai, ya. Bila ada masukan ataupun ada pertanyaan, silahkan untuk eh, dengan apa namanya, langsung saja membuka mic-nya untuk bertanya langsung kepada Ustadz, ya, baik mau tentang Fathur Rahman ataupun tentang mungkin masukan-masukan lainnya, silahkan diberikan kesempatan. Ada Pak Henry, barangkali ada masukannya atau ada pertanyaan, silahkan mau disampaikan, boleh. Nah, ini ada dari Teh Nelly, Ustadz. Untuk saya merasa baru banget belajar. Mungkin kesulitannya di bahasa dan hukum tajwidnya, Ustadz, gitu. Baik, di kitab Fathur Rahman ini tidak berat-berat, maksud saya tidak berat dalam apa hukum bacaan karena nggak banyak yang di sini tuh yang ditekankan mad itu aja mad qalqalah yang biasa kita sebut misalnya kalau martobi kan sudah lumrah itu dulu kita belajar masih dulu tuh martobi sudah lumrah cuman ini apa di eja kalau bahasa Indonesianya mungkin misalnya alif martobi harokatan alif martobi dua harokat gitu loh. Ma misalnya atau ba itu kalau bahasa Indonesia seperti itu. Nah, jadi tidak ada hukum bacaan yang apa namanya yang eh, semua karena dibahasnya di Fathur Rabbani ya. Fathur Rabbani ini dibahas semuanya. Kalau yang ini nih, ini dibahas tajwidnya di sini ya apa itu tajwid, terus pada lanjut pada pengertian pada logat, pada istilah itu. Di sini dibahas semuanya ya. Fadilatul Quranul Karim, Fadilah Quranul Karim gitu ya. Dibahas di sini dan matan-matan juga di sini. Wa qala Ibnu rahimahullah tabaraka wa taala. Jadi di sini juga dibahas tentang matan gitu. Adab tilawatil Quran tentang adab di kitab ini. Jadi atau Rabbani tentang itu. Ya, kalau tentang adab lah insyaallah banyak ya tentang adab. Tajwid tarif. Ini tentang tajwid ya. Apa itu tajwid? Ya, apa itu isti'adzah ya? Ya, apa itu al-basmalah? Itu isti'adzah adalah ini atau kalimat a'udzubillah wa hadza huwa al-masyhur 'inda jami'il Qur'an. Jami'il Qurra. Jadi kayak gitu-gitu bahasnya. Nah, nah, jadi kalau tentang hukum yang Fathur Rabbani gitu. Fathur Rahman ini enggak terlalu tentang hukum teh. Jadi ini misalnya alif mad tabi'i harakatan gitu. Terus yang paling yang hamzah waslin taskutu waslan itu. Kalau dia alif lam qamariyah maka dia al. Kalau alif lam syamsiah dia misalnya as-sama atau misalnya ar-rahma ar-ra yang dia tasdid. Maka dia pasti alif lam syamsiah ya. Kalau yang sukun alif lamnya terbaca maka alif lam qamariyah. Itu aja.
Nah, kalau lam qamariyah berarti dia jelas alif lamnya berarti apa? Muzharah. Kalau alif lam syamsiyah dia kan tidak jelas lamnya, dia masuk langsung. Kemarin kan apa arti idgham? Nah, idgham artinya mentasydidkan atau memasukkan. Maka mudghamah. Ah, begitu. Oh, misalnya apa lagi? Eh, nun tasdid malah dibahas itu fah itu nun tasdid musyaddadatain wajib rukun. Nah, tapi tidak dibahas, hanya dibahas harokatnya saja. Misalnya harokatan, misalnya biguna harokatain. Nah, dengan guna apa digunakan atau didengungkan harokatain dengan dua harokat gitu. Jadi harokat itu berarti ada bisa jadi dua empat enam harokatan dua harokat harokatain dua harokat gitu. Jadi tidak terlalu, makanya Fathur Rahman ini kan fi ta'lim kalimatul Quran lil atfal untuk anak-anak, lil ummi untuk orang yang awam, orang yang untuk baru masuk Islam, dan untuk orang yang sudah menghafal Al-Quran. Jadi ini kalangannya umum luas, semuanya mencakup. Ya. Bagaimana orang yang sudah menghafal Quran? Maka dia dapatnya apa? Dapatnya timbangannya, dapatnya apa? Baca Al-Qur'annya bagus gitu. Sebenarnya goalnya buku ini ketika dulu saya diajar itu masih ingat ya, baru keingetan maksudnya bukan baru baru keingetan baru kepintas lagi. Jadi ketika belajar buku ini minimal satu goalnya dia menghafal huruf hijaiyah dan mengeja dengan benar. Yang kedua goalnya adalah dia eh, membaca Al-Quran bagus, bacaan Al-Qurannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan yang ketiga adalah dia menghafal Al-Quran dari 10% dari Al-Quran. Contohnya misalnya 10% itu 3 juz. Ya, misalnya dari awal atau dari akhir. Misalnya dari akhir berarti 30, 29, 28. Kalau dari depan misalnya juz 1, juz 2, juz 3. Misalnya saya aku sufaha juz 2, tilkar rusul juz 3. Misalnya Fatihahnya misalnya Alif Lam Mim juz pertama, juz awal. Nah, itu goalnya kitab ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya, sebenarnya kan gini. Dulu kalau orang bingung, berarti dia akan apa berpikir untuk mencoba terus dan mencoba terus. Ya, nah oleh karena itu, nah saya apa namanya, kalaupun misalnya nanti siapa Teh Nelly yang bertanya, ya Bismillah Ustaz, oh, kemana dia? Eh, Baru banget belajar mungkin. Ya, bisa nanti Teh Nelly japri aja ke saya, tidak apa-apa. Saya latihan-latihan yang ringan-ringan itu, yang awal-awal latihan tuh, yang tiga bari, tiga apa? Tiga huruf ya, ada yang 4 huruf, 5 huruf. Sebenarnya intinya kita mau aja eh, apa mau terus ah, apa terus belajar gitu. Eh, Baik, PR Haji siapa Teh Rita? Baik, nanti aja ya. PR aja nanti saya ini kan di grup sebelah ya, grupnya teknike tah. Baik, terus apa? Bagaimana? eh, saya pengen ngeja nih, saya pengen bisa ngeja. Ya udah, kalau mau japri japri aja gitu. Nanti Ustaz malu Ustaz. Ya kalau malu ya nggak bisa bisa nanti. Jangan malu. Misalnya kalau malu sama saya cari yang lain. Misalnya sama-sama perempuan atau Teh Rita atau Teh Marli atau siapa atau Teh yang sudah bisa gitu ya. Atau Kang Andi atau Pak Andi. Siapa yang mungkin menurut Teteh atau menurut siapapun yang di sini ya, atau Pak Andi atau Kang Andri ya, siapapun yang di sini yang mungkin merasa oh saya eh, kurang nih, saya coba dulu deh sekali lagi gitu. Cobain tidak apa-apa. Jadi di apa saya kalau eh, bahasa ininya bahasa kerennya privat. Oh, privat. Enggak. Jadi yang saya mau tes coba dulu yang 3 huruf. Ya silakan. Laba silahkan. Store aja 3 huruf. Ya, saya lebih suka seperti itu daripada misalnya nanti kebingungan, ya ujung-ujungnya kan malu bertanya, jalan terus ya. Ini jalan terus ya. Kalau sesat di jalan mah sudah pasti ya. Tapi kalau malu bertanya saya jalan terus ya gitu.
gitu. Jadi ah, baik, ada yang lain lagi? Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang bingung bisa ini didiskusikan langsung sama Ustadz di Japri ataupun kalaupun nanti memungkinkan Ustadz, mungkin kalau misalkan Ustadz ada waktu luang, mungkin ke depannya baik eh, waktunya terserah Ustadz gitu ya, atau apakah di hari Jumat seperti biasa ataupun nanti seperti apa. Mungkin yang Fathur Rahman itu bisa diulang mulai dari halaman berapa begitu mungkin nanti mungkin bisa juga Ustadz tidak masalah sih sepertinya sih kalau teman-teman di sini juga masih apa eh, pengen belajar juga gitu termasuk anak juga pribadi Ustaz jadi untuk ngelancarin mungkin tahajud seperti itu. Kalaupun misalkan ada apa kesempatannya begitu Ustaz. Dan ini ada curhatan dari Mbak Nelly. Kalau saya kayaknya kurang murojaah. Nah, jadi masih lupa-lupa. Nah, itu Ustaz. Ya, ya itu apa? Itu ujiannya di situ. Kalau belajar itu ujiannya di situ. Jadi murojaah itu ada ujian terbesar itu. Ujian terbesar murojaah teh. Kadang-kadang kan saya juga murojaahnya kalau lagi ngajar gitu. Karena apa? Pagi itu ngajar sampai sore, sampai jam 5. Jam 5 ya, kegiatan biasa ya. Mancing gitu di sini di apa? Buka jendela kamar tuh kan ada apa namanya? Kayak kangkung gitu deh, tempat kangkung gitu ya. Saya kurang setia. Oke oke ya ya oke. Ya, ya gitu kegiatannya habis itu maghrib ya pergi gitu. Ini juga tadi alhamdulillah tadi ngelepas pancing dapat ikan lele tuh segede tangan. Masya Allah. Ini ikannya ini dia. Tuh, tuh belum dilepas. Masya Allah. Jadi pecel lele Ustaz insya Allah. Enggak nih iseng-iseng tuh lepas ya dapat. Jadi di sini teh susukan, bukan susukan, kayak apa kubangan tanah kosong gitu. Banyak ikannya. Gitu. Jadi kegiatan jadi kan saya juga jarang agak jarang murojaah gitu ya. Kalau ngajar baru murojaah, tapi karena ngajarnya setiap malam jadi kerja jadinya. Jadi ngajar kita bawa Rahman teh sekarang teh malam itu ngajar malam Selasa, malam malam Selasa, malam Jumat itu ngajar Fathur Rahman. Nah, pagi misalnya keluar main itu ngajar di sekolah. Nah, jadi merjaahnya di situ. Jadi kalau disengaja untuk murojaah disengaja itu jarang gitu. Tapi kalau untuk diajarkan itu, nah di situ murojaahnya di situ gitu. Tapi setiap hari gitu, setiap hari ya, hampir dikatakan ya murojaah itu setiap hari gitu. Untuk keluar main di sekolah kan ada guru-guru juga yang pengen belajar di sekolah itu metode ini ya udah pas keluar main itu kita ajarkan, kami ajarkan gitu terus eh, apa namanya malam Selasa di rumah gitu ada Selasa sama malam Jumat itu di rumah masih Fathur Rahman juga ya jadi setiap malam murojaahnya jadi setiap hari jadi murojaahnya gara-gara diajarkan maksudnya kalau di murojaah sengaja gitu dibaca sengaja ya jarang gitu tapi kalau diajarkan makanya dulu pernah saya sampaikan murojaah terbaik itu ajarkan ya ketika antum bingung tanyakan gitu lewati dulu pelajaran itu lewati dulu tanyakan dulu gitu. Biar apa tersalurkan ilmunya tersalurkan entah itu antum ajarkan ke anak ke istri ke orang tua ke adik ke bibi siapapun dia ketika bingung nah bilang aja bagian dari ilmu nah kalau bagian ini saya kurang saya bingung bagian ini nanti saya tanyakan itu bagian dari ilmu teman-teman ya teknik lagi siapa Nelly ya teh Nelly nanti sering-sering di murojaah bukunya ya. Oh lagi di bis. Oh teknik lagi di bis. Ya, ya nggak apa-apa. Diketik aja teknik ya nggak apa-apa. Eh, apa? Mudah-mudahan sehat dan selamat sampai tujuan. Amin ya Ya, rabbal alamin. gitu. Jadi
Murojaahnya diajarin aja. Atau misalnya diajarin ke anaknya yang paling masih kecil baru bisa berbicara mungkin tidak masalah. Ya itu ajarin aja udah. Misalnya kita murojaah ke anak sambil diajarin. Anak itu juga nggak harus dia harus tahu, kamu harus ini. Enggak. Terus aja dah kita yang butuh gitu, kita yang butuh murojaah. Kan medianya ada untuk kita mengajarkan. Gitu. Nah, nggak apa-apa sih kalau antum misalnya mau dari tengah-tengahnya biasanya ini kan kalau murojaah dari awal lumayan tuh. Nah, kalau saya sarankan kalau mau dari tengah itu eh dari almat bisabab. Mad dengan sabab itu sudah mulai ejaannya panjang. Kalau yang sebelum itu madu tobi harokatan, madu tobi harokatan itu. Nah, kalau sudah itu mad bisabab halaman 37, 36, 37 itu sudah mulai apa namanya? Ejaannya agak panjang tuh. Misalnya mad munfasil, mad muttasil. Nah, bagaimana dia munfasil, mad muttasil kan ini yang sering bingung teman-teman yang apa? Yang lain gitu. Nah, ya kalau mau malam Sabtu juga kayak malam sekarang malam Sabtu tidak masalah, tidak masalah, insya Allah tidak ada apa-apa. Kan kemarin karena memang pembahasan kita sudah habis kita Rahman ini kita mau bahas apa lagi ya saya apa mikirnya inisiatifnya ya udah kita talaki aja kali ya terus talaki terus karena talaki apa nggak akan mungkin ya anak pribadi kalau antum tidak keberatan kalau antum semua tidak keberatan anak nggak mau berhentiin talaki karena penting itu sampai khatam 30 juz baru kita selesaikan itu. Entah itu mungkin yang datang cuma 2 orang 3 orang tidak masalah tidak masalah ya karena kita lebar loh, udah berapa tahun kita Kang Adi udah berapa tahun ya, Kang Adi kita bersama Berapa seperti ya, ini Ustaz? 3 jalan mungkin Ustaz. 3 tahunan ya Itu, udah 3 tahun itu tidak jalan kerasa ya. itu udah 3 tahun nih gitu. Ya, ya kemarin teh ada sih dapat apa dapat dari Syekh Rasid itu Manzumah Al-Fatihah itu ada kemarin tuh. Ketika apa bukan Syekh Rasid, Manzumah itu Abu Yusuf, Syekh Abu Yusuf. Kalau yang Manzumah itu Syekh Abu Yusuf, tapi kalau kesalahan-kesalahan itu Syekh Rasid, ya Syekh Rasid. Jadi ada dua daurah kemarin saya ikutin kemarin-kemarin sudah agak lama. Ya, mau dibahas itu ya nanti aja deh kita coba bahas Fatahur Rahman dulu sampai teman-teman paham. Saya pengennya ya semuanya paham biar apa ya biar enak murojaah di rumah ketika baca Al-Quran. Biasanya kalau di Jakarta saya diceritain sama teman di sini ngajar. Adiknya di Jakarta pakai kitab-kitab ini. Ketika dia baca Al-Quran dia ngeja. Orang tuanya aneh gitu karena di sini di Lombok ini belum ada ya yang buka kelas sekarang itu udah kayak saya gitu tapi ya itu enggak kalau nggak banyak gitu enggak cuma di rumah-rumah aja misalnya dia Alhamdulillah minasyaitonirrajim misal dia eh, ro la ro ya sakinah raiba la raiba kayak gitu fi alif marbuta bi harakatan fi hi misalnya fihi hu da tanwin farihu dan misalnya kayak gitu gitulah jadi dieja bener gitu dieja bener baru lanjut ayat kedua eja lagi ketiga eja lagi nah, orang tuanya anehan gitu kenapa begini cara ngajinya gitu ternyata setelah saya lihat ya pas kemarin-kemarin lihat di sekolah itu juga tapi Fatahur Rahman saya bawain ini kitabnya bukan kata iya bener-bener ya makanya dia belajar kan di sekolah itu nah oleh karena itu kalau apa namanya kalau pengen ya saya sarankan ya itu kita mulai dari tengah-tengah ya biar apa istilahnya biar ini apa yang lain juga yang saya matobi itu kan alif matobi harokatan itu sedikit nah mulai eja agak panjang itu di mad bisabab
ya mad dengan sebab hamzah itu sebab tanwin itu lebih panjang itu. Nah, saya sarankan dari situ kalau teman-teman tidak keberatan gitu. Yang lain maksud saya yang lain yang ini yang sebenarnya udah lama gitu kan, udah lama ngeja atau bisa jadi untuk jadi murojaah juga tidak masalah ya. Biar sama-sama kita masuk surganya samaan gitu. Gitu. Gimana? Yang lain ya saya serahkan ke yang lain sih. Kayak Kang Andi, Kang Henry, terus Teh Nike, Teh Nelly, Teh Marli, Teh Rita, saya serahkan ke teman-teman. Kalaupun mau diulang ya silahkan. Kalaupun merasa bosan ya mustami. Saya mustami aja, udah gitu kan. Gitu. Enggak, Ustadz. Enggak merasa bosan, Ustadz. Cuman ya kadang merasa bingung begitu, Ustadz. Jadi kadang-kadang ada ngeblanknya begitu, Ustadz. Ya itulah mungkin persoalannya karena yang disampaikan tadi oleh Mbak Nelly ya, murojaah. Memang betul, Ustadz. Jadi salah satu kuncinya itu ya sebetulnya murojaah ya. Kita biar kadang-kadang pas di murojaah itu kita ketemu masalah gitu. Nah, masalahnya itu kan dipecahkan. Jadi bisa gitu. Nah, tapi kalau nggak di murojaah ya kita nggak ketemu masalahnya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi bingung gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang nah seperti itu mungkin ya teman-teman. Nah, Nah, nah. cuma greget karena belum bisa kata Teh Nelly katanya. Kadang lidah terasa kaku ini Mbak Nike. Iya. Nah, padahal padahal dada nggak bertulang itu. Apalagi bertulang udah langsung beku. Masya Kak Henry Allah. gimana Kak Henry? Iya, anak sebenarnya tadi mau ngusulin yang Ustadz usulin dari dari tengah. Oh, Ustadznya diulang karena udah panjang-panjang gitu. Eh, Ya, ya benar. kalau saya sih nggak masalah Ustadz. Mau diulang berapa kali juga, hayu. Nah, Mas. Ya, Ya. maksudnya biar apa? Biar teman-teman yang lain juga benar-benar paham. Nanti modalnya Nah, Ustadz. nanti modalnya ke anak, modalnya ke istri, modal ke cucu dan sebagainya. Itu sih sebenarnya sih. Sebenarnya sebenarnya ada teman-teman misalnya, saya punya kitab andalan nih, misalnya Fathur Rahman gitu. Ini yang sudah saya hafal betul gitu, hafal mati lah kitabnya gitu. Nah itu kitanya ketika nanti ngajarkan orang tuh, wah pede gitu, saya pede. Saya sudah punya, saya sudah benar-benar gitu. Ya tinggal nanti kan ikutin daurahnya aja sama Syekh gitu. Kalau mau dapat syahadahnya gitu. Tinggal daurah sama Syekh yang dia memang bersyahadah ya ya dapat lah syahadahnya insya Allah. Ya soal legalitas aja syahadah itu apa lisensi aja dari Syekh gitu. Tapi ya lisensi itu kan jadi berat kalau nggak diajarkan intinya. Kalau kita untuk diri kita sendiri ya susah juga nanti kan ilmu itu ada zakatnya nggak kita salurkan ya susah juga gitu nggak kita apa bagikan ya susah juga nanti di akhiratnya kan pertanyaannya itu ilmu yang kita dapat terus dikemanakan gitu loh diajarkan atau tidak gitu itu intinya kan sedikit pun apapun itu diajarkan aja makanya teman-teman kalaupun mau jadi dari tengah gitu dari tengah pelajaran dari mad sabab lah Mbak, saya sangat suka saya sangat setuju sekali karena kitab ini saya senang. Senang saya kitab ini. Padahal kitab yang saya senang mengeja ini dulunya kitab ini yang buat saya jenuh. Ya. Kok saya sudah baca-baca Quran dieja-eja kata saya tuh. Pas kena tik. Nah di mana di sukanya itu di Hamzatu waslin taskutu waslan. Itu Terus nempel Ustadz. ya itu nempel banget Nempel. ya nempel. Saya rasa semua yang saya ajar atau saya bagi ilmunya yang ini itu nempelnya hamzatu waslin taskutu. Tadi malam ya, malam Jumat, tadi malam, kemarin malam. Itu tuh yang saya ajar kayak gitu. Panjang sekali ajaannya. Coba bareng-bareng hamzatu waslin taskutu waslan 5 kali. Sampai dia sekarang itu dia ngoyak itu. Set, anak susah lupa ini hamzatu waslin taskutu waslan. Nah itu makanya saya bilang ini enaknya di sini. Kalau kata Syekh itu pas terjemahan sambil ngangguk-ngangguk Hamzatu waslin taskutu ya itu jadi sambil ngangguk-ngangguk kata dia tuh bukan sambil sampai ngangguk-ngangguk gitu saking enaknya itu Hamzatu waslin taskutu waslan itu
bukan sambil ya, sampai ngangguk-ngangguk saking sudah hafalnya terus dan dianggap itu adalah nada yang indah itu. Memang nada yang indah ya, syair yang indah gitu, Masya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan dengan kitab ini ya, karena sekali lagi ya, kita punya andalan misalnya kitab ini yang sudah hafal mati gitu, hafal betul kita kitab ini isinya gitu. Ketika mengajarkan kan jadi pede gitu. Ini harus ini gitu. Nah, kalau misalnya kitab tajwid hampir sama kalau kitab tajwid. Kayaknya misalnya kayak Fathur Rabbani itu saya sampaikan tadi ya. Terbalik itu pengertian-pengertian saja. Misalnya kalau tentang adab ya tinggal eh, cari kitabnya At-Tibyan ya. Biadabi Hamatil Quran. Jadi bagaimana adab terhadap Al-Quran ya. Terus sudah dibahas juga isti'adzah. Jadi bagaimana isti'adzah, ta'awuz dan basmalah. Ini di kitab ini dibahas misalnya apa itu ta'awuz adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hadza ini adalah masyhur ya. Ini kalimat atau kata yang masyhur di kalangan para muqarri ya. Dan bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya adalah apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, hukumnya dia adalah bisa dikatakan eh, wajibah ya, kewajiban bagi orang yang ketika membaca Al-Qur'an apa? Membaca ta'awuz pertama. Makanya dalilnya apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kita kau membaca Al-Qur'an maka fasta'idz billahi minasyaiton. Maka berlindunglah dari setan yang terkutuk. Nah, itu dalilnya. Maka diwajibkan kita untuk membaca itu. Nah, itu paling ya. Jadi kalau emang kesanggupan atau kita ingin mengulang kitab ini ya nggak apa-apa, nggak masalah. Khairan insyaallah khair. Ya. Baik, artinya Ustadz hari Jumat kedepannya masih berjalan tasin insyaallah Ustadz. Masih berjalan sekarang. Nah, kan apa istilahnya mungkin teman-teman yang sudah biasa ngaji hari Sabtu terus tak ngaji malam Sabtu itu sedih mungkin. Oh, kalau ngaji gitu ya, nggak ngaji. Nah, Tapi ada Ustadz. juga, wah nggak ngaji alhamdulillah jalan-jalan sama keluarga bisa jadi gitu. Ya, Iya, gitu. Berarti insya Allah hari Jumat ya kita eh, kembali membahas Fathur Rahman, namun tentunya dimulai dari halaman tadi 37 ya Ustaz ya. ya 36, 37 lah, 36. 36 ya. Nah, begitu teman-teman, ada yang lagi yang mau disampaikan dari Teh Rita barangkali? Silahkan Teh Rita. Mau di apa? Selain ini juga boleh ya, mau ada pertanyaan tentang yang lainnya, misalkan tentang eh seputar di apa pengajaran gitu, seputar di kegiatan belajar mengajar ataupun tajwidnya yang lainnya, silahkan ya, karena saya yakin ya di setiap kegiatan belajar mengajar itu ada dinamikanya tersendiri ya, apalagi mungkin dengan anak-anak gitu, atau mungkin Pak Henry misalkan dengan siapa, dengan ada yang dengan bapak-bapak atau seperti apa begitu. Itu memiliki apa dinamikanya masing-masing begitu. Silakan Tarita, kalau mau ada yang mau didiskusikan, Mbak Nike, ada yang mau disampaikan, boleh anak-anaknya atau apa gitu. Mau ditanyakan silakan. Mbak Nelly, silakan. Ustaz, mau tanya, Nah, Mbak Nike ini, kan silakan. apa lagi mencoba untuk mengajarkan ke orang terdekat ya Ustaz. Tapi apa tuh namanya? Ada beberapa kendala. Satu kan, ini kan orang dewasa ya Ustaz. Jadi untuk huruf sudah hafal huruf. Akan tetapi makhorijul huruf dan sifat hurufnya masih belum terpenuhi gitu Ustaz. Jadi oke. eh untuk menaikkan setiap halaman itu syaratnya bagaimana ya Ustadz untuk apa
tolak ukurnya untuk nambah ke halaman selanjutnya. Karena kan orang dewasa kalau di halaman-halaman depan tuh rasanya saya udah tahu hurufnya, apalagi dieja gitu. Khawatir bosen atau gimana. Terus ada yang kedua yang bikin takut saat mengajarkan itu Ustadz. Karena ini buku kitab Fathur Rahman kan banyak tulisan Arabnya ya Ustadz. Hmm. Di atas, di bawah, dan di mana-mana. Dan ini biasanya menjelaskan tentang bagaimana cara mentahaji ataupun keterangan-keterangan lain. Saya tuh gemeter Ustadz, semoga nggak ada yang nanya. Tapi ini bingung gitu, ini maksudnya apa? Meskipun sudah Ya, dijelaskan Ustadz kan begitu ini saya nggak ditulis di sini, akhirnya lupa ini artinya apa karena nggak ngerti bahasa Arab. Ya Allah, malu jadinya. nggak apa-apa. Baik, bagaimana untuk menaikkan setiap halaman kitab yang ini ya, kitab yang ini. Maksudnya Ya, ini. Nah, jadi kalau dia bilang misalnya, saya udah bisa ini, saya udah bisa ini. Tenang dulu saya, tenang dulu. Jadi ini kan di halaman 5, 6, 7 itu tahaji. Tahaji. Tahaji dalam artian dia huruf yang dieja. Alif, hamzah, ba. Ketika nanti ini modal dasar, sampaikan ini modal dasar untuk kita mengeja yang lain. Contohnya misal kalau dieja sekarang dia berharokat, ya harf misal bil fath. Kita tidak bilang a, fathah a, enggak. Hamzah, fathah a, jim, fathah ja, ain, fathah a, ya, shin, fathah sya. Nah, jadi ini adalah modal dasar sehingga harus ditahu, harus dihafal. Terus modal dasar yang kedua adalah mengetahui huruf yang di tengah, di awal, dan di akhir. Kenapa? Karena za itu sering bertukar dengan nun, ya, nun. Banyak juga yang sering tukar dengan fa, dengan ghain, sering tertukar. Maka ini disampaikan. Terus di penulisan ini juga ada huruf yang memang tidak bisa ditulis di ekornya, tidak bisa sambung di ekornya. Contohnya alif, terus dal, zal, ro, zai, waw. Ini tidak bisa ada 6 huruf ini tidak bisa dia ditulis di ekornya. Nah, ini harus diketahui, maka disampaikan seperti itu. Terus halaman 7 misalnya, ketika dia sudah tahu ini, naikkan ke halaman 7. Nah, di sinilah kita sampaikan, tidak harus dia tahu sifatnya di sini atau letak makhrajnya misal secara detail tidak perlu, tapi ketika dia sudah misalnya mencapai mencapai misalnya pemikirannya udah mantap gitu dan sebagainya, boleh kita mengatakan bahwa ini letaknya di sini, ini harus begini karena setiap huruf itu memiliki hak ya, maka sampaikan haknya, sampaikan seperti itu ya. Terus tak ini di mana, nah, jangan kalau dia memang misalnya orang tua dan sebagainya tidak kita tak itu ujung lidah bertemu ini enggak, tapi usahakan pakai kata-kata fokus, misalnya fokus ujung lidah. Nah, coba sekarang mana lidahnya ini, fokus di situ, letakkan ujung lidahnya di belakang gigi seri, lepas dah. Nah gitu, misalnya kalau udah fokus ujung lidah, letakkan di sini dah, tidak boleh ada yang bocor. Fokus ujung lidah letakkan di sini dan pangkalnya naikkan po, misalnya seperti itu. Jadi pakai kata-kata fokus. Misalnya fokus ujung lidah, fokus tengah lidah, fokus sisi lidah, ya. Misalnya fokus bibir dan sebagainya, ya. Tidak mengucapkan apa bahasa yang panjang sehingga susah untuk dimengerti. Terus di bawahnya itu ada al-huruful mutasyabih, mutasyabih, ya. Bagaimana huruf yang kembar dalam penulisan, ya, kembar dalam penulisan. Nah, ini juga harus disampaikan karena sering tertukar. Nah, yang paling ya, yang paling apa namanya, yang paling harus tersampaikan adalah huruf di halaman ke-11. Halaman ke-11. Kenapa halaman 11 adalah pernah kita sampaikan di Nuniyah Sokhawi. Maka orang itu harus berhati-hati ketika huruf yang tipis bertemu dengan huruf yang tebal. Nah,
Jangan sampai dia akho, nah, aso, aso, tidak. Maka akho, afo, afo. Nah, jadi benar-benar dia tipis dengan tebal itu harus terpisah. Nah, jangan sampai terpengaruh gitu. Nah, seperti di sini nih, ini harus ditekankan teman-teman di halaman yang ke-11 ini. Benar-benar dia bisa tadi apa namanya sampaikan dulu di halaman yang ke-7 itu. 7 itu sampaikan fokusnya di sini sampaikan dulu. Nah, nanti setelah dia benar-benar dia bisa di fokus yang ke situ, dia sudah di luar kepalanya. Nah, itu sudah lebih enak ya, lebih enak kalian atau teman-teman lebih enak nanti mengajarkannya. Nah, ketika fokus di sini, fokus di sini, fokus di sini, hurufnya ini ya, insya Allah dia akan lebih apa namanya menerima. Tidak kita ajarkan dengan misalnya eh, letaknya di sini ini terus dengan panjang lebar, sifatnya ini nanti itu gampang. Itu beda bab, beda bukunya ya, beda bukunya kalau itu ya. Mudah kalau itu mah beda. Ya, beda bukunya, beda ininya. Nanti kalau masalah itu insya Allah lebih lebih mudah. Nah, hakata. Baik itu, Mbak Nika sudah terpenuhi kah? Atau masih ada yang mau disampaikan? Oh iya Ustadz, ada lagi Kang Andi. Maka, Eh, kalau tahaji yang panjang-panjang itu perlu disampaikan arti bahasa Indonesianya enggak? Nggak perlu. Kalau emang mau disampaikan, sampaikan. Kalau emang tidak mampu, nggak usah. Iya, soalnya belum tahu. Berarti kalau ada yang nanya, Nggak usah. Saya dapatkan ilmunya begini gitu aja. oh begitu. Nanti kalau emang mau tahu artinya, insya Allah saya akan tanyakan kepada yang lebih paham bahasa Arab. Itu bagian dari ilmu. Jangan jangan malu. Oh iya iya. Misalnya kenapa kamu teh kenapa ngajarin saya misalnya kamu nggak bisa bahasa Arab? Nah, nggak harus. Emang harus dipatok ular dulu baru ceritakan. Asalnya seperti ini kan enggak gitu. Tapi ahsan lebih bagus emang harus belajar gitu kan. Ya, saya sedikit-sedikit gitu. Nah, setidaknya kayak gitulah. Dalam artian apa eh, kita belajar aja gitu, belajar. Nanti kalau ada levelnya tinggian ya kita tanyakan. Memang tidak mampu dengan itu maka apa tidak mampu. Sebagaimana perkataan Imam Malik ya, masya Allah luar biasa. Jadi ada muridnya yang nginep di Imam Malik dia mengatakan kamu wahai Imam saya tidak pernah mendapatimu sholat malam tahajud. Memang lemahnya beliau mohon maaf di situ. Kata Imam Malik apa? Saya mendapatkan pahala dari sholatmu tentang ilmu yang saya ajarkan kepadamu. Masya Allah ini luar biasa ini. Ini bisa dipahami. Jadi orang itu memang ada yang dia kuat dalam tahajudnya, dia kuat dalam menghafalnya, tapi gurunya misal atau siapa dia tidak kuat dalam hal itu. Ya, maka dia bertakwa, kata Allah bertakwa semampunya. Makanya ya muridnya mengatakan, ya Imam, kenapa saya tidak mendapatimu tahajud selama saya menginap di tempatmu? Kata dia apa? Saya akan mengambil pahala darimu dari sholat yang kamu kerjakan, dari ilmu yang saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa ini perkataan beliau. Oleh karena itu, ya sampaikan aja dulu, disampaikan. Ya, nanti ketika kita tidak paham tentang itu, maka cari teman yang paham tentang bahasa Arab, tidak tolong diartikan. Itu lebih bagus. Ya. Nah, hakata. ya Masya Allah seperti itu ya Mbak Nika. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz. Amin. Wa anti bimisli. Wa ahsanul jaza. Baik, teman-teman mungkin kita cukupkan ya pada malam hari ini diskusi kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang diambil. Nah, Ustaz. Dan semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan di jalan yang hak. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat diringankan hisabnya. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Ya, dan teman-teman semangat terus untuk ngajarin Al-Quran karena apa namanya? Karena orang itu akan mulia dengan Al-Quran. Ya, tentunya siapapun dekat dengan Al-Quran dia akan mulia dengan Al-Quran.
Saya ucapkan jazakumullahu khairan wa ahsanul jaza kepada antum semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan menjadi menjadi pahala yang besar sehingga menolong kita nanti di hari akhir. Ya, saya ucapkan jazakumullahu khairan dan saya tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair Jazakallah Ustaz. khair, Ustaz. Ya, itu teman-teman sekalian diskusi singkat ya, tapi tetap pada akhirnya kita tidak terasa ya waktu ini, Masya Allah, ketika kita berbicara tentang ilmu dan lain sebagainya. Baik, itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz, dan insya Allah besok ada sesi talaki ya Ustadz, seperti biasa di jam 8 malam dibuka Zoom-nya. Nah, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa hadir, dan senantiasa teman-teman yang lain juga diajak ya untuk bisa senantiasa ikut bergabung untuk sesi talaki besok ya. Dan hari Jumat tentunya insya Allah akan berlanjut dan Fathur Rahman kita ulang kembali mulai dari halaman 30 sekitar 36 insya Allah. Baik, itu yang bisa disampaikan. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya wabarakatuh. izin live teman-teman. Nah. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Amin.